Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, mari kita tanamkan kesyukuran pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari yang mubarak ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keimanan, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Alhamdulillah, saudara-saudara yang hadir di sini ada yang berstatus orang kaya, ada yang berstatus orang miskin, para pejabat, para konglomerat, orang biasa, orang kecil, muda sampai tua. Tetapi perlu diketahui hadirin, Allah tidak membedakan status itu semua. Allah hanya membedakan, yaitu tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini di hadapan Allah kita sama, yaitu sama-sama duduk bersimpuh, sujud, berdiri, bersama-sama mengumandangkan tahmid, tahlil dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini umat Islam merayakan hari akbar, yaitu Idul Adha atau disebut Idul Korban, yang disunnahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan korban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus rahmatnya. Semoga sholat Idul Adha yang baru kita laksanakan dan penyembelihan hewan korban yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, secara historis dan secara heroik, Idul Adha adalah peristiwa yang menakjubkan dan memang disetting oleh Allah. Adanya 4 tokoh utama yang tidak bisa dilupakan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu Sarah,
Ibu Hajar, dan Nabi Ismail alaihi salam. Keempat tokoh tersebut adalah dalam mengarungi kehidupan keluarganya mendapat ujian yang bertubi-tubi, tidak ada henti-hentinya. Namun demikian jamaah, karena di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 bahwa Allah menciptakan manusia sebelum dilahirkan ke bumi, Allah sudah memberi sumpah, menyumpah dulu kepada ruh yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu, yaitu alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Akhirnya roh itu menjawab, betul engkau Tuhan kami, saya bersaksi. Maka dari itu semua ujian yang dijalani oleh keluarga Nabi Ibrahim adalah mau tidak mau harus tetap melaksanakan dengan mujahadah, dengan perjuangan, dengan kesungguhan, dengan penuh keikhlasan dan kesabarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim saat baru lahir, ia disembunyikan ayahnya Azar di dalam sebuah gua. Karena apa hadirin? Karena kezaliman Raja Namrud saat itu. Siapapun bayi yang lahir laki-laki harus dibunuhnya. Sedangkan mulai dewasa Nabi Ibrahim ternyata juga dibakar karena keberaniannya, karena tauhidnya yang kuat, yaitu gara-gara berhala-berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Pada usia kurang lebih 37 tahun Nabi Ibrahim menikah dengan Ibu Sarah, namun berpuluh-puluh tahun menjalani kehidupan keluarga, tapi tetap belum dikaruniai seorang anak pun. Dengan demikian, lalu Ibu Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk nikah lagi, yaitu kepada Ibu Hajar. Akhirnya dengan Ibu Hajar dikaruniai anak yang bernama Ismail. Itu pun Nabi Ibrahim sudah berusia kurang lebih 90 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian ini ternyata tidak berhenti begitu saja, masih berlanjut. Saat Ismail baru lahir, ternyata Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membawanya bersama ibunya tercinta, yaitu ternyata sampai di tanah yang tandus, di lembah yang gersang dan tidak berpenghuni. Dan bukan hanya begitu saja, ternyata Allah memerintahkan lagi Nabi Ibrahim harus meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tandus tersebut. Ismail sudah berinjak dewasa, pada umur yang sudah sanggup berusaha dengan ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim pulang dari bepergian yang disuruh Allah, perintah Allah, inginnya adalah menemui istri dan anaknya berkumpul kembali. Tapi apa yang terjadi jamaah? Ternyata ada ujian lagi yang luar biasa, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim justru untuk menyembelih anak tercintanya, yaitu Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum pelaksanaan penyembelihan itu, ternyata ayahanda Ibrahim sebagai orang tua yang arif dan bijaksana, yaitu masih mengajak musyawarah kepada Ismail putra tercinta dengan cerita-cerita mau disembelih melalui mimpi itu. Apa yang dikatakan oleh Ismail dengan kata-kata yang indah, karena itu perintah Allah. Ismail menjawab dengan penuh ikhlas agar ayahnya segera menyembelihnya. Walaupun demikian akan dilaksanakan penyembelihan, ternyata setan selalu menggoda
baik melalui Ibrahim sendiri, ibunda dan Ismail, agar itu digagalkan. Tapi tiga serangkai ini karena kepatuhannya kepada Allah luar biasa, tidak diragukan, kukuh, maka penyembelihan tetap dilaksanakan, yang akhirnya diganti dengan seekor domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, dengan kisah singkat tersebut, maka di sini perlu ada yang diketahui tentang kehebatan empat tokoh tersebut. Yang pertama, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai insan yang memiliki gelar mulia, yaitu Nabi Ibrahim sebagai nabi sekaligus rasul, Nabi Ibrahim sebagai ulul azmi, Nabi Ibrahim sebagai khalilullah, Nabi Ibrahim sebagai al-mustafa, Nabi Ibrahim sebagai abul anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Yang kedua, tokoh yang bernama Ibu Sarah sebagai istri pertama. Ternyata Ibu Sarah adalah sosok seorang istri yang tercantik kedua setelah Ibu Hawa, selalu menjaga kesuciannya, selalu patuh, taat, sabar, dan setia kepada suaminya walau menghadapi berbagai masalah dan cobaan dalam kehidupannya. Yang ketiga, Ibu Hajar, istri kedua. Ibu Hajar adalah orang yang taat menjalani perintah Allah dan taat kepada suaminya, memiliki jiwa yang tulus dan ikhlas dalam menjalani kehidupan karena Allah Azza wa Jalla. Juga seorang ibu yang tangguh dan sabar memelihara putranya, yaitu Ismail. Yang keempat, yaitu Nabi Ismail sendiri, yaitu seorang anak yang taat kepada Allah dan kedua orang tuanya, adalah memiliki sifat tawadhu dan memiliki kesabaran yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian mari pada kesempatan ini kita bermuhasabah, kita introspeksi diri pada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan contoh-contoh yang diceritakan tadi, aplikasinya pada diri kita sendiri dalam keluarga kita. Yang pertama, apabila kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, tentunya adalah sebagai imam, sebagai pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya untuk keselamatan kehidupan dunia maupun akhirat. Pertanyaannya untuk diri kita masing-masing, sudahkah kita menjalankan perintah Allah yang dituangkan dalam surat At-Tahrim ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sudahkah itu kita laksanakan, kita yang berperan sebagai seorang ayah? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu bagaimana, hadirin, agar ini bisa diterapkan pada kehidupan kita sebagai seorang ayah? Paling tidak, yang pertama, marilah kita mencukupi kebutuhan keluarga, baik makanan, baik untuk pembiayaan kehidupan lainnya, dengan cara dan dari sumber mana keuangan untuk kebutuhan itu yang halal dan thayyib. Itu yang perlu kita perhatikan, hadirin. Yang kedua, sudahkah kita konsentrasi terhadap pendidikan keluarga kita, baik istri, baik anak atau siapapun dalam rumah tangga kita, terutama pendidikan bidang agamanya. Yang ketiga, kita selalu berdoa kepada Allah atas kebaikan dan keselamatan dunia akhirat yang sudah terbiasa kita ucapkan, kita sanjungkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami istri-istri, anak-anak kami sebagai penyejuk, sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, hadirin, sekarang sebagai seorang ibu,
yang berperan sebagai seorang istri. Sudahkah kita mencontoh Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar? Karena apa? Perlu diketahui, seorang istri adalah punya hak untuk masuk surga. Ciri-ciri penghuni surga dari seorang istri yang bagaimana? Yaitu yang pertama, seorang istri yang mampu dan mau menegakkan sholat 5 waktu. Seorang istri yang dapat menjaga dirinya apabila jika suami memandang, istri dapat menyenangkan. Jika suami memerintahnya, maka istri mematuhi dan mentaatinya. Jika sedang ditinggal pergi, maka seorang istri bisa menjaga diri dan hartanya. Selanjutnya, ciri tersebut adalah seorang istri selalu menjaga aib keluarga. Jangan gampang mengumbar aib kekurangan keluarga. Yang berikutnya, seorang istri harus menjadi penyabar, tidak mudah mengeluh dengan kondisi apapun yang ada dalam keluarga. Yang kelima, seorang istri harus pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana dituangkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada seorang istri tersebut, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Inilah kesempatan ibu-ibu sebagai seorang istri. Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah. Yang ketiga, sebagai anak, hai seorang anak yang masih punya orang tua, kita semua adalah dilahirkan oleh ibu, dibiayai, dipelihara oleh seorang ayah, sangat bertanggung jawab kepada kita semuanya. Sebagai seorang anak, ketahuilah bahwa kesuksesan hidupmu, kelancaran rezekimu, ketenangan dan kebahagiaan hidupmu, surga dunia dan akhirat yang engkau capai, itu semua tidak bisa dilepaskan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah terletak dalam ridho orang tua, dan murka Allah terletak dalam murka Allah, terletak pada orang tua juga. Maka dari itu, kita sebagai anak, hadirin, jangan sekali-sekali menggores, mengiris atau menyakiti hati orang tua kita, walau hanya dengan lisan. Kadang-kadang lisan terdengar halus, tetapi ada juga yang sangat menyakitkan hati orang tua, apalagi dengan sikap dan perbuatan yang menyakitkan hati orang tua. Sudah diperingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepadanya ah saja tidak boleh, apalagi mengatakan yang lebih banyak dari itu, justru yang akan lebih menyakitkan hati orang tua. Dan janganlah engkau membentaknya kepada keduanya,
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wafid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik sejak kecil. Hadirin jamaah rahimakumullah yang terakhir, jika larangan-larangan itu kita langgar, perlu diketahui, maka yang melanggar larangan-larangan itu kita adalah tergolong anak yang durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua ternyata lebih mengerikan, diancam oleh Allah bahwa semua dosa di dunia ini oleh Allah itu akan ditangguhkan balasannya, tapi satu perkecualian, yaitu dosa yang durhaka kepada orang tua. Kullu dzunubi yuakhirullah minha ma syaa illa balya wa qati'atar rahim yu'ajjilullaha li sahibihi qabla mamati. Semua dosa diakhirkan balasannya oleh Allah sesuai kehendaknya Allah, kecuali ini hadirin yang perlu diperhatikan, dosa durhaka kepada orang tua, dosa menyakiti hati orang tua, dosa yang tidak peduli dengan orang tua. Ini justru Allah akan menyegerakan balasannya tersebut kepada pelakunya di dunia sebelum kematiannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga dengan khotbah singkat ini hadirin dapat kita petik untuk pelajaran dan bisa kita amalkan setelah kita mengetahui ilmu-ilmu. Semoga kehidupan keluarga kita adalah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Marilah kita akhiri dengan doa, dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang kita mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Wahai Allah yang maha tahu segalanya, di hari yang mubarak ini kami mohon kepadamu, terimalah semua amal kami. Rabbana taqabbal minna sholatana wa taqabbal minna syiyamana wa taqabbal minna qiyamana. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, seluruh apapun niatnya, sejelek apapun amalnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai yang maha pengampun, ampuni kami sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun tubuh kami. Ampuni dosa yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami, berkahi sisa umurnya, jadikanlah akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah, kumpulkan kedua-duanya di surgamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai yang mengetahui segalanya,
Berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami yang benar-benar Engkau sayangi, yang benar-benar Engkau sukai, keluarga yang patuh padamu ya Allah, keluarga yang terpelihara dari apapun yang Engkau murkai. Titipkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang mulia akhlaknya, sehat lahirnya, sehat batinnya, teguh imannya, dan lindungilah dari kedurhakaan dan kesesatan. Ya Allah, ampunilah kami, belum bisa menjadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Ya Allah, jadikanlah jamaah ini yang Engkau undang ke Baitullah sebelum ajal tiba. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.